Kemarin saya ada membuat satu polling di grup WA ILP. Pertanyaannya kira-kira begini. Hal apa yang tersulit yang saat ini Anda alami ketika membangun bisnis network marketing Anda? Jadi saya kasih opsi bagaimana cara jualan, bagaimana cara rekrut, bagaimana cara membina tim, bagaimana menjadi leader yang efektif, bagaimana optimasi sosial media. Dan Anda tahu, yang menarik itu yang paling banyak memilih, ya, yang nomor satu paling tinggi itu adalah bagaimana cara recruiting. Ya, bagaimana cara recruiting. Saya tahu ya, ini data ini sudah pasti nggak mewakili semua pelaku bisnis network marketing, tapi at least ILP itu kan salah satu cerminan komunitas di mana ada banyak network marketer yang berkumpul di situ, berkomunitas di situ dari latar belakang perusahaan yang berbeda. Ada orang yang menjual asuransi, ada yang menjual produk skincare, ada yang menjual produk suplemen, macam-macam ya. Jadi di situ tempat orang ya berorganisasi atau berkomunitas lah lebih tepatnya. Mereka di situ belajar untuk coba untuk mendapatkan perspektif yang lain. Bagaimana sih sebenarnya industri network marketing ini, gitu ya. Jadi sekali lagi saya nggak bilang ini adalah salah satu pasti informasi ini valid, tapi paling tidak saya bisa potret, ya. Paling tidak saya bisa potret kegelisahan banyak orang di lapangan ini adalah saat ini adalah bagaimana cara recruiting, ya. Saya nggak tahu teman-teman setuju apa nggak. Kalau setuju mungkin bisa ketik di kolom komen ya. Kalau memang Anda merasa problem terbesar Anda itu adalah recruiting. Nah, sebelum masuk ke situ ya, saya pengen coba kita bahas dulu. Kenapa sih penting recruiting di industri network marketing? Kenapa nggak hanya jualan saja, gitu loh. Nah, jualan aja itu ya nggak ada masalah dengan jualan aja. Ya, Anda bisa melakukan penjualan semaksimal mungkin. Anda bisa melakukan online, offline, karena at the end, network marketing itu kan sebenarnya hanya salah satu strategi dalam marketing, dalam membangun distribution channel gitu loh. Tapi yang dijual itu tetap produk ataupun jasa. Jadi kalau Anda bisa jualan aja, that's good. Karena pondasinya memang di bisnis network marketing itu ya Anda harus bisa jualan. At least kalau Anda bisa jualan, pada akhirnya nanti Anda bisa rekrut orang ya untuk menjadi reseller juga, sama seperti Anda bisa ajarin mereka bagaimana cara jualan. Nah, ini hal yang menurut saya yang paling sederhana. Kenapa saya selalu concern sekali mengajari teman-teman ataupun teman-teman di industri marketing ini cara jualan. Karena gimana Anda bisa mengajari orang jualan kalau Anda sendiri tidak tahu caranya jualan? Ya, ini yang juga kalau kita lihat banyak kelemahan ya di industri ini ya. Banyak sekali orang yang lemah sekali dalam hal jualan, atau at least mereka sudah mungkin mencapai peringkat tertentu, income yang mungkin besar, mendapatkan reward dan macam-macam lah gitu ya. Tapi dalam hal jualan mereka sendiri kesulitan gitu. Mungkin mereka jago jualannya 3-4 tahun yang lalu, tapi saat ini mungkin mereka tidak intens lagi karena mungkin jaringan sudah besar gitu loh. Dan akhirnya mereka lupa bahwa personal sales ya itu juga perlu, karena itu adalah salah satu prestis juga kalau Anda menjadi seorang leader. Jadi kembali lagi ya. Jadi jualan itu adalah fundamental ya kan. Tetapi kalau misalkan Anda hanya mengandalkan diri sendiri, berarti Anda tidak ada bedanya cara kerja Anda seperti dengan konvensional. Artinya kalau Anda misalkan ada acara tertentu atau libur ya, atau sedang liburan dengan keluarga, berarti Anda tidak akan mendapatkan sales. Anda harus ingat, di network marketing itu Anda itu sebagai orang tengah ataupun mitra yang dimana Anda akan dibayar ketika Anda melakukan penjualan. Ya, kalau Anda tidak melakukan penjualan atau tim Anda tidak melakukan penjualan, Anda tidak akan mendapatkan komisi ataupun royalti gitu. Jadi Anda harus pahami dulu itu. Jadi kalau jualan hanya sekedar jualan pribadi yang which is itu
menurut saya sangat fundamental, tidak bisa menciptakan leverage. Sekali lagi saya ulang ya. Kalau personal sales, jualan sendiri, itu tidak bisa menciptakan leverage. Karena sumbernya Anda di sini tergantung daripada effort Anda sendiri. Ya. Jadi kalau Anda tidak punya effort, satu minggu misalkan liburan, ya satu minggu kemungkinan besarnya tidak dapat komisi kan. Karena ingat sekali lagi, Anda dibayar ketika Anda bisa melakukan penjualan gitu. Nah, uniknya di network marketing itu kan, selain Anda bisa melakukan penjualan pribadi atau personal sales, Anda juga bisa mendapatkan komisi dari group sales. Nah, disinilah pentingnya yang saya sebut tadi itu recruiting. Jadi kalau Anda betul-betul pengen mendapatkan yang namanya royalty atau residual income, pilihannya hanya recruiting. Makanya di awal tadi saya bilang, dari polling yang saya lakukan itu, orang kesulitan sekali dalam merekrut, meyakinkan orang untuk menjadi bagian timnya. Nah, pertanyaannya itu, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena memang Anda akan merasa kesulitan ketika Anda tidak punya sesuatu hal yang Anda tawarkan yang berbeda dari orang pada umumnya gitu. Jadi adding value-nya itu harus jelas dan harus different. Karena Anda bisa bayangkan kalau dalam satu perusahaan Anda ada 100.000 distributor, yang mana produknya sama, harganya sama, komisinya juga hampir sama, terus mungkin yang membedakan hanya siapa yang nawarin. Misalkan kalau saya yang nawarin atau si Polan yang nawarin di satu perusahaan, apa yang membedakan si C misalkan ya, itu harus membeli dari saya atau dari si Polan? Kan that's the question kan. Karena kalau dibilang harga ya pasti sama kan. Tapi yang membedakan itu adalah kenapa saya harus beli dari Indra? Kenapa harus saya beli dari Polan? Nah, disinilah pentingnya teman-teman. Anda harus punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain yang bisa Anda tawarkan. Baik itu misalkan Anda mungkin lebih dikenal karena punya sosial media dan branding Anda sudah terbangun ya, atau mungkin misalkan Anda punya punya sistem yang bisa Anda tawarkan kepada orang lain di luar daripada teman satu perusahaan Anda, atau bisa jadi mungkin komunitasnya yang fun gitu loh. Komunitasnya yang helpful, komunitasnya yang fun, yang membuat orang asik banget ya di komunitasnya si Bang Indra ini gitu. Jadi harus ada sesuatu yang value yang lain yang bisa Anda tawarkan. Kalau enggak, Anda kan susah berkompetisi di marketplace. Jadi ini yang mungkin nggak diajarin oleh banyak orang yang saya lihat ya. Karena ketika Anda kalau misalkan dalam satu perusahaan itu semua posting produk yang sama, ya, orang kan ngelihatnya market ngelihatnya tuh kenapa harus beli dari lu gitu loh. Dan kemungkinan besar market ya akan memilih siapa yang mereka merasa satu minimal orang ini terpercaya gitu loh. Terpercaya dan mereka punya mungkin branding yang sering memberi konten-konten mereka di sosial media juga mungkin sangat punya manfaat atau value. Jadi kembali lagi. Jadi kalau Anda sudah paham konsepnya bahwa recruiting itu bisa menciptakan residual income, yang artinya dari grup sales ya, dari penjualan grup, dan itu juga bisa menciptakan yang namanya kebebasan waktu, tapi itu dalam waktu jangka yang agak lama gitu loh, butuh waktu gitu. Jadi jangan Anda harapkan time freedom ataupun residual income itu dalam jangka waktu yang 1-2 tahun gitu loh. Saya sih punya gambarannya. Kalau Anda di atas 7 tahun, 10 tahun, dan solid jaringannya, disitulah Anda baru bisa menikmatin gitu. Selama itu ya belum gitu. Nah, kembali lagi, kenapa sulit ya untuk recruiting? Karena memang realitanya memang seperti itu. Jual produk itu dibandingkan recruiting, itu kayak seperti kalau saya bilang tuh 1:10. Tingkat kesulitannya itu lebih sulit untuk ngajak orang untuk menjadi partner bisnis. Apalagi kalau misalkan yang ngajak ini tidak punya experience bisnis. Sekali lagi, kalau Anda tidak punya pengalaman bisnis, tidak punya entrepreneurship mindset, ya pasti Anda akan kesulitan ngajak orang bisnis. Lain dengan halnya kalau ada orang yang memang sudah biasa berbisnis, dia sudah punya jaringan, dia sudah mungkin selama ini punya komunitas. Ketika terjun ke dalam network marketing,
untuk ngajak untuk sampai bisa mendengarkan presentasi, aku rasa mereka tidak merasa kewalahan ya. Yang kewalahan itu kalau Anda mulai dari nol. Nah, that's why kenapa saya selalu menyarankan untuk Anda pemula sebenarnya, ataupun mungkin sekarang Anda tahapnya udah leader gitu. Start to build your own social media. Jadi, bangun sosial mediamu dengan tujuan untuk di awal itu jangan langsung jualan atau hard selling gitu loh. Tapi di situ Anda lebih kepada kayak memperkenalkan diri kamu. Siapa sebenarnya diri kamu? Terus apa sebenarnya yang pengen kau tawarkan ke market gitu. Dan komunitas apa sebenarnya yang pengen kamu bangun supaya orang-orang yang akan follow kamu, orang-orang yang akan komen share sama kamu itu merasa si Indra ini kayaknya asik juga ya konten-kontennya. Jadi mereka punya ketertarikan untuk mengikuti, bahkan men-share, dan sampai akhirnya mereka menjadi bagian dari komunitas Anda. Nah, ini yang menurut saya yang coba Anda mulai pikirkan ya teman-teman ya. Kenapa sebenarnya recruiting itu lebih sulit? Tetapi sebenarnya kalau menurut saya justru keindahannya tuh di situ juga. Kenapa dari dari setiap recruiting itu kan pasti akan ada orang-orang baru ya. Orang-orang baru baik itu misalkan hanya memutuskan menjadi reseller ataupun network builder ataupun mungkin customer aktif. Loyalty customer misalkan tiap bulan dia beli, it doesn't matter kan. Tapi pertanyaannya yang saya lihat sekarang ini di lapangan, permasalahannya orang setelah recruiting biasanya ini stuck di situ. Betul nggak teman-teman? Coba Anda cek deh. Betul nggak? Setiap Anda rekrut gitu kan, closing, gitu. Habis itu orang itu nggak tahu mau ngapain. Karena dalam imajinasi kebanyakan orang setelah recruiting, ini orang ini akan jalan sendiri. Which is itu sebenarnya pemikiran yang menurut saya itu keliru. Ya, apalagi orang ini yang Anda rekrut ini tidak punya pengalaman entrepreneurship. Dia belum pernah ngalamin yang namanya bisnis jaringan, belum punya pengalaman. Terus, what do you expect? Kamu mengharapkan dia mau bergerak gitu? Mau tiba-tiba menghasilkan sales buat grup kamu gitu? Kan belum tentu. Nah, di sini yang saya lihat skill getting started berperan penting. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apakah teman-teman saat ini sudah punya cara sederhana untuk getting started new members? Jadi kalau Anda closingkan orang, dia sudah mulai bilang, oke Bang Indra, aku mau mulai menjual bisnis. Menjadi reseller. Kamu punya panduannya nggak? Step by stepnya. Simple aja, mungkin 7 panduan. Kalau kamu pengen jualan, ini yang harus kamu lakukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya kan? Jadi dalam bentuk video. Jadi ketika orang mau memutuskan jadi reseller, kamu sudah ada panduannya. Jadi itu langkah wajib yang mereka harus pelajari. Ya, karena mereka harus dibekalin kan. Kalau mereka nggak dibekalin, gimana cara mereka bisa nawarin produk? Nah, itu satu. Nah, yang kedua, kalau misalkan dia memutuskan untuk jadi network builder, goalnya, desire-nya itu bukan hanya sekedar jualan, tapi ekspansi. Membangun distribution channel. Dia pengen ekspansi ke satu kota, satu daerah, atau bahkan luar negeri. Jadi dia sangat tertarik untuk membangun lewat dari bisnis. Kamu sudah punya panduannya belum? Step by stepnya. Jadi kamu udah punya belum? 7 step, atau 8 step, 9 step. Jadi mereka tuh nggak bingung gitu loh. Jadi ketika mereka dari awal, ketika mereka memutuskan, oke, saya mau join. Nah, Anda bisa bilang sama mereka, oke, kamu boleh join sekarang. Kamu boleh memutuskan untuk bergabung. Tapi yang harus kamu tahu, kamu harus ikutin dulu nih 7 step ini. Karena Anda juga harus clear gitu. Kalau orang mau memutuskan untuk menjadi bagian tim Anda harus punya aturan mainnya. Karena jangan sampai Anda rekrut orang dan mereka rekrut prospek ini tertarik untuk membangun bisnis ataupun reseller. Anda tidak punya postur, Anda tidak punya tools dan sistem bagaimana mengencourage mereka atau memandu mereka. Nah, ini yang saya lihat banyak kesalahan. Ada kadang-kadang step by stepnya, tapi jelimet, ribet. Misalkan, pokoknya kamu harus tonton ini 30 video. Siapa? Gimana orang baru pertama terjun langsung nonton 30 video? Artinya, sistem itu harus Anda buat ya. Secara simple. Sistem dan tools itu Anda harus bikin simple dan mudah untuk dipahami dan tidak jelimet gitu loh. Nah, ini yang harus benar-benar, ya misalkan Anda dan juga tim Anda mulai pikirkan gitu loh. Bahwa sebenarnya recruiting itu selama Anda sudah punya value ataupun entrepreneur mindset, sebenarnya nggak perlu meyakinkan orang, tinggal menggali apa goal orang tersebut gitu. Dan rata-rata sih sebenarnya
orang yang memang punya ketertarikan akan bisnis, dari pengalaman saya pribadi juga ya, menurut saya jauh lebih mudah untuk meyakinkan orang itu untuk doing business. Kalau menurut pengalaman saya, ketika saya punya audiens atau market ya yang senang bisnis gitu loh. Beda dengan teman-teman, mungkin kalau kamu punya market yang memang orang-orang yang membutuhkan kesehatan, ya kamu bisa jual suplemen kamu. Kamu punya market yang misalkan butuh senang dengan skincare, kamu bisa jual produk skincare kamu. Tapi kalau misalkan menurut saya sendiri dari dulu, karena mungkin market saya senang bisnis atau mencari extra income, jadi saya straight to the point di sana. Jadi mencari orang-orang yang memang punya waktu dan punya desire untuk build stream income ataupun menambah extra income. Nah, ini ada dua hal yang berbeda, teman-teman. Jadi pendekatannya itu akan jauh berbeda. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, kenapa orang susah recruiting? Karena kamu berusaha untuk shifting ya. Shifting orang, misalkan customer, yang tadinya customer, dan kamu berharap nanti lama-lama dia mau jadi reseller ataupun network builder. Which is sebenarnya itu nggak salah. Karena sebenarnya kalau dari alurnya, yang benar seperti itu. Yang benar seperti itu. Karena orang udah merasakan produk, lama-lama dia pengen, ya mulai share lah ya. Share experience, apalagi produknya works buat mereka. Mereka share kepada teman-temannya, ada yang membeli. Kok bisa dapat komisi ya, lama-lama mereka mau jalan bisnisnya. Itu betul. Flow-nya seperti itu betul. But it takes time. Dan rata-rata kalau untuk market Indonesia, kalau orang customer aja biasanya gitu. Ya, rata-rata sih yang saya lihat gitu, tapi nggak semua gitu. Dan biasanya mereka tuh kalau disuruh untuk sharing, mereka nggak punya ketertarikan gitu. Tapi beda kalau dengan ketika kamu lead-nya by bisnis ya, atau merekrut orang, kamu bisa langsung drive mereka. Ketika mereka memutuskan untuk sign up, kamu langsung drive mereka bagaimana supaya mereka langsung BEP. Apakah mereka Anda setting goalnya, BEP-nya dalam mungkin 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, Anda bisa langsung setting seperti itu. Jadi, itu memotivasi mereka untuk langsung bergerak. Nah, kalau customer kan biasanya kan mindsetnya ya saya cuma pembeli gitu loh. Kenapa? Bahkan kadang-kadang banyak juga orang yang ngapain sih ini nawar-nawarin mulu, nyuruh-nyuruh kita untuk jalan di bisnisnya. Kadang customer marah juga kalau dipaksa-paksakan seperti itu. Tapi berbeda kalau orang yang drive-nya itu dari awal itu memang pengen make money gitu loh. Karena terus terang ya namanya bisnis pasti kita nyari yang namanya profit, ya kan, keuntungan dan juga bisa mendapatkan income kan. Ini yang harus kita pahami, teman-teman. Jadi kembali lagi ya, walaupun ya recruiting itu 10 kali lebih sulit, tapi menurut saya recruiting itu dengan membangun tim Anda menciptakan leverage. Sekali lagi, leverage itu daya ungkit. Karena pilihannya dalam bisnis, model bisnis apapun sekarang ini ya, Anda cuma 2 pilihan. Either kamu dijadikan orang jadi leverage, atau kamu bangun leverage kamu sendiri. Nah, kalau seperti saya bilang tadi, kalau kamu cuma jualan sendiri, ya kamu mungkin jadi leverage. Dijadikan leverage buat orang. Jadi leverage-nya orang kamu gitu. Tapi ketika kamu udah bangun tim, kamu lagi membangun leverage kamu. Yang seperti yang saya bilang tadi, ada komisi grup. Memang nggak besar, tapi kalau grupnya semakin besar, ya komisinya juga semakin besar. Let's say misalkan, dari setiap penjualan paket produk 1 juta, kamu bisa aja mungkin mendapatkan royalti dari jaringan kamu di kiri atau di kanan atau dimanapun ya. Itu bisa 1.000 perak. Tapi kalau ada 100 orang yang melakukan itu setiap hari, ya kan? Tentu bisa menciptakan residual income. Gimana kalau 10.000 orang? Jadi, kalau misalkan, saya nggak tahu ya, kenapa orang sulit sekali membangun tim ini untuk menciptakan leverage. Jadi, saya tuh punya pengalaman juga ya. Banyak murid-murid di ELP, itu mereka tuh jago-jago sekali jualan. Jago-jago kali. Ya, jago-jago kali. Pokoknya untuk personal sales jago sekali gitu. Cuman kan, kembali lagi saya bilang, kalau mereka misalkan ada kebutuhan, liburan, ataupun ya kita nggak doain mereka sakit, ya artinya mereka tidak ada penjualan. Jadi masih tergantung kepada effortnya sendiri gitu.
Nah, setiap saya mengarahkan misalkan, kamu udah mulai dong bangun eh, mesin kamu untuk mulai recruiting. Dan biasanya orang itu susah untuk shifting. Karena kesulitan gitu. Aku udah tanya orang selalu alasannya nggak punya duit coach, katanya gitu. Sebenarnya apa bedanya dengan jualan dan juga recruiting gitu? Ya, sama aja kan. Kalau misalkan orang bilang nggak punya duit, berarti sebenarnya kamu salah tempat, salah market kan. Siapa yang kamu tawarkan gitu. Makanya sebenarnya kalau Anda tanya sama saya, sekarang itu di Indonesia, kita ngomong di Indonesia, mungkin ada puluhan juta atau ratusan juta orang sedang mencari peluang bisnis. Anda yakin nggak itu? Ya kalau yakin, coba ketik di kolom komen teman-teman. Karena kalau Anda yakin, problemnya sekarang kan mungkin orang itu belum menemukan Anda aja. Mereka belum melihat sesuatu yang message yang Anda tawarkan itu belum menarik gitu. Gitu. Anda selain dari belum menarik, ya orang itu nggak tahu Anda di mana, mencari Anda susah, di sosial media tidak terlihat, di TikTok nggak ada, di IG nggak ada, di FB nggak ada, ya terus what do you expect gitu. Ya beda kalau orang yang sudah memahami konsep attraction yang seperti saya selalu ajarkan itu, attraction marketing, itu adalah saatnya sekarang sebenarnya menggunakan sosial media, orang yang akan nyari Anda, orang yang ngejar Anda. Dan saya sudah lakukan itu bertahun-tahun dan sampai sekarang ini. Jadi kalau Anda mau tanya sekarang, 90% mungkin bisnis dan job yang saya dapatkan untuk coaching maupun training itu semua dari sosial media. Semua dari sosial media. Jadi kembali lagi teman-teman, Anda harus memahami recruiting itu jauh lebih sulit, tetapi itu kayak Anda sedang membangun membangun pipa gitu ya. Ya Anda pernah dengar kisahnya yang Embo sama Pepo ya, saya lupa namanya. Ya teman-teman bisa nanti koreksi ya. Satu orang dia itu dari satu kampung, dari sumber mata air, sumurnya itu yang ke kampung sebelah, dia cuman mengandalkan bawa ember. Ya, dia angkat ember dari pagi-pagi. Jadi berapa ember yang dia bawa setiap hari gitu ya. Setiap hari sampai akhirnya dia tambah lagi karyawannya, anaknya segala macam, ditambahin jumlah embernya. Sementara si Pepo ini, Pepo atau siapa namanya itu, dia mulai membangun membangun pompa, dia bangun jalur, dia bangun pipa. Mungkin dalam periode waktu tertentu ya di awal dia nggak make apa-apa karena kan belum jalan kan. Dia baru buat pompa, dia baru bangun pipanya gitu. Sementara si Embo tadi itu dia sudah dari awal sudah dapat air dan sudah dapat benefit. Nah, saya lihat tuh banyak orang terjebak di situ. Nah, tapi ketika pipanya sudah jadi dan sudah sampai ke kampung sebelah, si Pepo ini nggak perlu lagi capek-capek bangun pipa, dia tinggal putar keran aja. Dan anytime air akan datang. Nah, saya tuh mau teman-teman berpikir ke arah sana. Memang saat ini saya tahu kebanyakan orang terjun di marketing karena kepepet ya, butuh uang cepat gitu. Tapi Anda harus bisa melihat jangka panjangnya. Bahwa network marketing itu bukan cuma sekedar hanya selling. Jadi Anda perlu semangat dan endurance ya untuk mulai membangun tim, merekrut orang-orang. Dan Anda harus mulai mengidentifikasi, sudah mulai qualifying orang, mana yang cocok jadi tim Anda, mana yang enggak. Dan Anda harus sudah punya strategi itu gitu loh. Memang untuk di awal terlihat sulit ya, apalagi kadang-kadang udah terkumpul 100, nanti ada yang muntaber, mundur tanpa berita. Nanti udah terkumpul 200, ada yang tetanus, terdaftar tanpa bonus. That's the journey. Tapi semakin sering Anda melakukan itu dan dilengkapi dengan tools dan terus dilengkapi tools dan sistem, lama-lama Anda akan menemukan mana winning team. Ingat ya. Jadi untuk Anda sukses di network marketing sebenarnya Anda nggak perlu 100 leader. 2-3 leader aja itu change your life. Yang dalam kategori saya leader itu leader yang mandiri, produktif, ya, kreatif, yang sudah bisa jalan sendiri. Nah, itu 2-3. Tapi untuk mendapatkan 2-3 orang ini kan butuh perjalanan, butuh experience, perlu menangis Bombay dulu. Nah, di sini banyak orang nggak sabar. Tapi ketika Anda memahami konsepnya seperti itu, Anda boleh tahu, oh iya ya,
Saya mau bangun bisnis jaringan ini, saya bukan lari sprint. Saya lari sprint perlu, tapi konsepnya ke depan itu saya lari maraton. Ada journey-nya. Ya, ada prosesnya karena masih panjang gitu. Tapi bukan berarti kalau masih panjang Anda untuk santai, untuk masih panjang kata Bang Indra, santai-santai aja. Nggak juga seperti itu. Tapi yang saya maksud di sini adalah Anda mulai tahu, oke, recruiting. Nah, kalau recruiting, pintu masuknya ketika present, target marketnya Anda pilih yang mana yang tepat. Berarti orang kalau mau recruiting paling enak itu adalah orang yang punya kebutuhan terhadap extra income. Ya, bisnis baru. Orang sedang looking for business. Selama ini mereka mikir-mikir, aku perlu nggak join network marketing? Atau gimana? Ini orang-orang yang begini banyak sebenarnya. Cuma masalahnya mereka belum nemuin Anda aja. Dan message Anda itu belum jelas. Jadi kalau selama ini cuma Anda menawarkan di sosial media dengan cara-cara selling, ya mungkin mereka nggak merasa, aduh ngapain sih ini nawar-nawarin mulu gitu. Tapi kuncinya adalah gak sederhana. Bangun kolamnya atau komunitasnya. Kasih value sebanyak-banyaknya ke komunitas itu. Kasih value. Biarkan mereka pada akhirnya nanti yang akan melihat, akan mencari Anda karena mereka butuh solusi dari apa yang sering Anda tawarkan. Sama seperti ini. Kalau memang Anda saat ini memang punya masalah dengan closing, recruiting, terutama bangun tim di bisnis jaringan Anda, ya konten-konten yang ada di YouTube ini atau di Instagram saya, di TikTok saya, mungkin itu jawaban buat Anda. Saya nggak tahu. Nanti kalau teman-teman yang merasa bermanfaat, silahkan ketik di kolom komen ya. Bahkan kayak kelas program ELP, udah hampir jalan 5 tahun loh. Setiap hari Rabu ada live Zoom. Dan itu khusus untuk pebisnis network marketing yang sebenarnya total sudah 1.000 orang yang ikut ya. Udah mendaftar dari situ gitu. Jadi udah banyak orang yang merasakan transformasi setelah mengikuti program itu. Ada yang sekarang itu menurut saya ada yang udah 4 tahun ikut terus. Karena setiap hari Rabu mereka pengen live Zoom ya. Karena setiap minggu ya waktunya teman-teman untuk dicas selama 2 jam. Dan itu menurut saya salah satu cara juga gitu loh. Dan kalau menurut teman-teman network marketer yang ada di luar sana, ELP atau sosial media yang ada di TikTok atau di YouTube seperti ini adalah salah satu solusi buat Anda ataupun bisa membantu Anda, ya pasti, ya saya yakin Anda terus akan mengikuti, bahkan mungkin subscribe, bahkan mungkin like, komen, dan bagikan gitu. Tapi kalau enggak, ya pasti akan di-skip juga gitu. Makanya lama-lama kan, market ini semakin pintar teman-teman. Mereka tuh nggak bisa lagi cuman sekedar, ini mau kuambil dari kamu gitu. Kayaknya kita mau take gitu, cuman mau jual terus habis itu kabur gitu. Nggak mau lagi market tuh pengen melihat nih orang ini siapa nih, terpercaya apa enggak, istilahnya dia ini apa yang sudah diberikan kepada marketplace, atau misalkan kayak saya, apa yang sudah saya berikan kepada teman-teman yang ada di industri network marketing, karena itu market saya gitu loh. Dan kalau mereka merasa cukup dan mereka merasakan punya manfaat dari apa yang saya ajarkan, mereka pasti akan join ke ELP. Dan itu sudah terbukti gitu loh. Dan join ke program ELP, bahkan mereka akan join ke program-program offline yang sering saya bikin di kota-kota yang ada di Indonesia. Paling sering di Jakarta sih. Tapi Desember nanti ada di Jakarta, tanggal 8, tanggal 1 itu saya ada di Bandung untuk offline trainingnya. Bahkan tanggal 15 ada di Surabaya. Jadi bahkan itu akan menjadi menjadi kayak bridging ya, pintu masuk buat orang mengenal ya sayanya gitu. Nah ini sebenarnya cara-cara yang pengen saya pengen educate kepada teman-teman ya, pada teman-teman leader ataupun pemula sekalipun di network marketing. Anda sulit recruiting itu sebenarnya bukan karena Anda totally sulit, enggak. Ya karena Anda belum tahu aja strategi dan caranya bagaimana sebenarnya membangun personal branding, bagaimana membuat orang supaya tertarik kepada kita dan orang yang punya keinginan besar untuk menjadi bagian tim kamu gitu. Tapi kalau Anda sudah paham nanti, seperti yang sering saya lakukan, yang sering saya ajarkan, wah, bisnis network marketing itu akan terasa indah, excited gitu loh. Nggak yang seperti sekarang ini, aduh kok sulit kali ya closing recruiting. Ya karena memang dari awalnya udah salah gitu loh. Jadi, semoga ini bisa membantu Anda. Semoga ini juga bisa
Anda jadikan jadi jadi pelajaran, jadi jadi informasi yang bisa membantu Anda. Oh, berarti sekarang saya kalau mau menciptakan leverage, saya harus membangun tim ya Bang. Iya, fokus di situ. Nah, kalau Anda belum memahami konsep bisnisnya, prinsip bisnisnya, bagaimana presentasi bisnisnya, bagaimana angle-angle-nya, minta diajari sama leader kamu yang sudah berhasil atau upline kamu gitu. Aku rasa itu aja ya teman-teman ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sukses selalu. Bye.